ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillah, Ustaz. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya kalau misalkan ada seseorang atau kita membahas sesuatu dari agama atau syariat atau hukum-hukum Allah, kemudian dia tanpa sadar atau tidak sengaja menjadikannya candaan seperti itu. Apakah ini termasuk ke dalam orang-orang yang memperolok Allah dan Rasulnya? Kemudian apa hukumnya terhadap orang-orang ini? Dan bagaimana seharusnya kalau misalkan saya pernah di waktu yang lampau melakukan hal seperti ini, bagaimana seharusnya saya bertobat darinya? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jadi istihza itu, ngolok-ngolok itu bentuknya banyak. Ada dengan lisan, ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Ada secara jelas, sharih, dan ada yang secara kinaya. Keterkaitan dalam hukum juga itu beraneka ragam. Hukum-hukum untuk hal itu. Tergantung jenis dia memahami kata tersebut, hubungannya dengan kata itu, apa yang dia maksudkan dan sebagainya. Iya. Jadi ini semuanya membedakan ya, memperjelas tingkatan-tingkatan. Karena itu kalau misalnya ada yang pernah terjatuh ke dalam hal yang seperti itu dan dia sadari dirinya keliru, alhamdulillah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia masuk lagi. Kemudian dia didik dirinya dengan pendidikan Al-Quran. Kalau dibacakan padanya ayat Al-Quran, dia mendengar. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan lain. Dia selalu itu terikat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu hai Nabi Muhammad, mereka tidak akan beriman. Belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan antara perkara mereka. Kemudian mereka tidak ketemukan rasa berat di dalam diri mereka. Dan mereka terima keputusan kamu dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, tanamkan makna itu. Latih diri. Ya. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran, maka dia mendengarnya dengan baik. Tidak mengangkat suaranya di atas orang yang membaca Al-Quran. Nah, kalau dia didik jiwanya seperti itu, akan terdidik. Ya, itu kejadian menakjubkan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah dibicarai oleh seseorang. Yaitu bicaranya orang ini betul-betul menusuk hati. Ya, betul-betul menusuk hati. Dan sudah melampaui batas terhadap Umar sebagai kepala negara. Maka Umar radhiyallahu taala anhu hampir saja menjatuhkan sanksi-sanksi kepada orang ini. Maka keluarga orang ini berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin." Ambillah rasa maaf, perintahlah hal yang urf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wahai Amirul Mukminin, orang ini termasuk orang yang jahil. Maka Umar pun diam. Yang disebut di Sahih Bukhari, wa kana waqafan inda kitabillah. Umar itu kalau sudah bacakan Al-Quran, dia selalu berada di situ, tidak kemana-mana. Ya, padahal dari sudut haknya, boleh dia jatuhkan sanksi, ini orang sudah melampaui batas. Jelas ya? Tapi ketika dibacakan ayat, Umar itu radhiyallahu taala anhu sudah menganggap itu selesai, diam dengan mendengarkan ayat itu. Itu pendidikan jiwa itu.
melatih orang, melatih diri mengagungkan Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bahasa-bahasa kaum munafikin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, ya seperti itu bahasanya, tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada etika. Ya, tukang ruqyah saya, itu saya betul luar biasa dongkolnya itu sama tukang ruqyah ini. Banyak tukang ruqyah yang populer ya. Masa tulis ayat-ayat ruqyah. Kalau berani dengar, coba dengarkan. Barangkali ada jin di badanmu. Ini kan bahasa kurang ajar. Berani dengar ayat Al-Quran. Berani dengar, Masya Allah. Memang menakutkan ayat-ayat Al-Quran itu. Ini tidak ada adab, tidak ada etika, pengagungan terhadap ayat-ayat. Ya kalau mau dibahasakan, bahasakan dengan yang benar. Jangan menyinggung dari keagungan Al-Quran dan keagungan hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar itu punya pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas juga dia membahasakan Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, jelas di dalam mengagungkannya, dalam membahasakannya. Itu ketakwaan itu muncul dari hati. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fainnaha min taqwal qulub. Demikian ketentuan Allah. Dan bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, itu berasal dari ketakwaan dalam hati. Jadi jangan ngajari orang tasawuf, mensucikan hati dan sebagainya. Padahal bahasanya bahasa-bahasa yang tidak layak terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ya, pengagungan terhadap simbol-simbol Allah itu muncul dari sesuatu yang bercokol, sehat di dalam hatinya. Ketakwaan yang berada di dalam hati. Ya Allah Ta'ala.